Serba-serbi. Pemilu tahun 2024. Perjalanan yang jauh untuk sukseskan pemilu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, owner dari YouTube Kuta Kuta Nari. Jadi saat ini saya sedang dalam perjalanan pulang ke tempat tinggal, di mana di tempat tinggal saya juga bekerja, tapi bukan asal kampung saya. Jadi tadi saya baru selesai melakukan pemilihan mengikuti pemilu di kampung halaman saya. Jadi saat ini saya sudah dalam perjalanan pulang ke tempat saya berdomisili ataupun tempat saya bekerja, seperti itu. Jadi di sini teman-teman sekalian, saya ingin memperlihatkan sedikit informasi tentang daerah tempat asal saya. Jadi di mana sejak kemerdekaan Republik Indonesia memang jalan ke kampung saya ini cukup diperhatikan. Jadi memang infrastruktur jalan ke tempat tinggal atau tempat kelahiran saya itu sungguh bagus ya. Jadi saya bangga sekali kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, seperti itu. Jadi bisa kita lihat seperti di saat jalan yang saya jalani saat ini begitu cukup mulus ya. Jadi memperhatikan jalan ke desa saya. Tepatnya itu desa saya di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, tepatnya di Desa Ketawaran, seperti itu. Jadi saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana sih mulusnya jalan kampung saya, seperti itu. Jadi ikuti terus ya video kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang Anda saksikan ini adalah jalan ke desa saya atau tempat kelahiran saya, di mana jalan yang saya jalan ini sudah dilapisi dengan beton ya. Jadi cukup lumayan bagus lah untuk dijalani, seperti itu. Jadi kalau kita ke sini bisa memakan waktu yang cukup singkat untuk sampai di kampung halaman saya, seperti itu. Jadi bisa dibilang kampung saya itu adalah mungkin bisa dibilang pelosok, tapi dengan infrastruktur jalan yang sudah lumayan bagus ya, lumayan bagus untuk dijalani. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mana mungkin nanti suatu saat pengen bermain atau berkunjung ke kampung halaman saya, boleh juga langsung nanti datang ke tempat ini. Jadi silahkan datang berkunjung, bawa kendaraan pribadi berupa mobil pribadi atau sepeda motor juga boleh. Jadi nanti bisa menikmati perjalanan melewati rumput yang hijau, seperti itu. Rumput yang hijau, dan nanti bisa melewati juga pohon pinus yang bisa menyegarkan mata, seperti itu. Jadi inilah struktur jalan kampung saya, jalan desa saya itu yang cukup lumayan bagus ya, lumayan bagus dan ya cukup menantang ya. Jadi kalau untuk perjalanannya cukup singkat dan cukup nyaman, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman sekalian, jalan kampung saya. Kanan dan kiri adalah lahan pertanian ya, lahan pertanian dari masyarakat di sekitar desa saya. Dan inilah jalan yang akan saya tempuh. Jalannya cukup mulus ya, cukup bagus. Jadi sangat menikmati sekali perjalanannya, seperti itu. Oke, kita terus berjalan ya. Oke, kita berjalan dengan kaki di bawah. Aduh, kaki di bawah ya. Nah, cukup lumayan bagus jalannya. Jadi agak licin jalannya karena terlalu bagus. Iya. Nah, jadi adalah perhatian dari pemerintah terhadap jalan ke desa saya, seperti itu. Jadi karena terlalu bagusnya, saya takut jatuh karena licin, seperti itu. Iya. Jadi kita itu kalau ke sini kadang-kadang jalannya itu sama seperti menaiki seekor kambing, seperti itu. Jadi kaki kita harus di bawah, takut nanti kambingnya nggak sanggup memopong kita gitu. Lumayan sih, lumayan indah ya, indah. Jadi kalau untuk bisa dibilang trek ekstrim boleh kemari sih.
jalannya yang mulus. Yeah. Ya, cukup lumayan ya. Oke, saya pause dulu video saya sebentar. Oke, kita lanjut kembali ya pemirsa. Jadi di sini baru-baru ini ada juga pengaspalan nih pemirsa, pengaspalan sedikit ya, tidak terlalu jauh sih, tapi lumayan lah, lumayan bisa mengurangi sedikit getar-getaran saat berkendara seperti itu. Jadi jaraknya mungkin ya pengaspalan ini ya kurang lebih nggak sampai 1 kilometer, 1 kilometer. Dan selain ini, selain aspal yang baru dibuat ini, ada juga ya bisa kita disaksikan tadi jalan ke kampung saya ya cukup bagus sih, cukup bagus, aspalnya juga bagus. Kita di atas kendaraan itu bisa loncat-loncat bergembira seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian boleh dong ya, artinya main-main ke wilayah saya, kampung saya, di desa saya. Ya, jadi inilah dia akhir dari pengaspalan yang kurang lebih dengan tidak sampai 1 kilometer sih. Ya, inilah dia jalan yang kalau ini bisa dibilang tipe aspalnya ya tipe nomor 1 di dunia ya. Jadi aspal ini nggak ada tandingannya seperti itu. Jadi kalau kita di atas kendaraan lompat-lompat, jadi bisa membuat badan kita tidak terasa lelah atau tidak kaku seperti itu. Karena kita di atas kendaraan itu loncat-loncat seperti itu ya. Nah, jadi mungkin saya sampai di sini aja ya video saya kali ini. Itulah tadi rute perjalanan kampung saya, beberapa rutenya yang saya tunjukkan tadi memang ya yang cantik ya, cantik sekali. Dimana aspalnya juga aspal nomor 1 di dunia. Kalau kita berjalan di atas jalan, kita itu tidak merasakan kelelahan karena kita itu bisa selalu peregangan di atas kendaraan kita seperti itu. Jadi untuk yang memperhatikan video ini selalu ikuti kita terus ya. Jadi like, komen, dan subscribe ataupun di share. Ya, dan tadi saya juga sudah melakukan pencoblosan di mana dari tempat saya bekerja sampai kampung halaman saya itu menempuh jarak kurang lebih 4 jam ya, bukan karena rutenya terlalu jauh tapi jalannya terlalu mulus, jadi takut terpleset karena licin seperti itu, karena jalannya tadi terlalu bagus seperti itu. Jadi itulah tadi perjuangan saya menuju tempat pemilihan saya di kampung halaman saya, karena saya merasa gimana ya, merasa ada utang terhadap para pemerintah. Jadi saya menyempatkan diri dari tempat saya bekerja begitu jauhnya untuk memilih para pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi untuk kita semua, saya juga berdoa agar pemilihan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah, dan semua yang mencalonkan diri bisa mendapat rahmat dari Tuhan dan bisa bekerja sesuai dengan ya keinginan bangsa, masyarakat, dan negara. Jadi saya doakan pemilu di Februari 2024 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi untuk kita semua, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah. Baik, dari video yang saya buat ini, saya mungkin menghimbau kepada para pemimpin bangsa dan negara, mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi ya. Jadi mungkin ini bukan menyindir ya, jadi artinya saya mau memperlihatkan bagaimana sih keadaan perjalanan ke tempat tinggal saya atau desa kelahiran saya. Jadi mungkin dari video ini bisa tergambar bagaimana sih masyarakat desa saya melakukan perjalanan setiap harinya, setiap harinya atau setiap minggunya ke pusat pasar untuk mengantar hasil buminya untuk dijual. Jadi perjalanannya cukup ya lumayan melelahkan seperti itu. Jadi untuk para pemimpin bangsa atau negara ataupun dari wilayah kabupaten ataupun ke tingkat tertinggi ya, bisa
menunjukkan rasa prihatin ataupun bisa membantu masyarakat kita agar perjalanan dari tempat kelahiran saya ke pusat pasar bisa lebih baik lagi. Dan tentunya harapan saya bukan untuk menjelekkan negara kita Republik Indonesia, tapi saya sangat merindukan sekali perhatian dari negara terhadap kampung halaman saya dan jalan perjalanan ke kampung halaman saya agar diratakan seperti ke desa-desa lainnya atau diperbaiki untuk jalan perjalanan ke sana seperti itu. Jadi mohon maaf bila mana ada saya menyinggung ataupun kata-kata saya yang salah ataupun tidak berkenan di hati para pejabat ataupun siapapun yang menonton video ini. Tentunya saya bukannya mau menyindir ataupun menjelekkan pemimpin atau pemerintahan saat ini. Saya sangat mendukung. Buktinya saya ikut juga melakukan pemilu ya, seperti itu. Saya ambil bagian, saya melakukan perjalanan begitu jauh untuk ikut ambil bagian dalam pemilu Februari 2024 ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada yang tersinggung ataupun tidak berkenan, tapi tentunya ini bisa jadi pandangan untuk para pemimpin atau siapapun yang menjabat saat ini di atas, agar tentunya bisa memberikan perhatian kepada jalan ke kampung saya ataupun tepatnya di Kabupaten Karo, Desa Ketawaran, Kecamatan Johar, agar setelah video ini nanti bisa berkenan di hatinya agar bisa nanti diperbaiki jalan ke kampung saya. Jadi sekian dan terima kasih.